Oke, tes. Selamat malam teman-teman semua. Halo? Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Oke. Pak. Malam, Pak. Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, bisa kita mulai ya. Bisa, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sejahtera buat kita semua ya. Semoga Oke, ini pertemuan pertama ya teman-teman ya. Oke, ini kelas karyawan untuk mata kuliah teori grafika ya. Prodi informatika, benar ya? Benar, Pak. Semester 4. Oke, pertama-tama marilah untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, semoga perkuliahan pada malam hari ini bisa diberi kelancaran sampai nanti akhir sesi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Salam kenal ya teman-teman semua ya. Selama 1 semester ini nanti untuk mata kuliah teori grafika dan ini ya pengolahan citra digital, bener ya, sama saya. Untuk jadwalnya insya Allah kalau pengolahan citra digital itu besok ya. Nah, kalau hari ini ke teori grafika. Oke, mungkin perkenalan dulu ya, karena kita pertama kali bertemu. Tak kenal maka tak sayang ya, pepatah bilang seperti itu ya. Oke, saya share dulu. Ini ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, siap. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya? Udah, Pak. Oke, perkenalan dulu ya teman-teman ya. Nah ini, oke, nama saya ini Rizky Tripuji Wanggono MKom ya. Bisa dipanggil Pak Rizky ya. Jangan Pak Tri atau Pak Puji ya, nanti kelihatannya malah agak tua gitu ya. Nah, itu nama saya, terus kemudian sedikit background untuk pendidikan saya. Jadi saya sendiri juga lulusan teknik informatika ya, S1-nya itu tahun 2011. Nah, terus kemudian saya juga berkuliah di dulu STIMIK Amikom Yogyakarta. Ada yang pernah dengar mungkin? Ada ya? Enggak terkenal ya. Ya, jadi saya dulu kuliah di STIMIK Amikom Yogyakarta 2011, kemudian lulus di tahun 2015 ya. Itu jenjang S1 juga di prodi sama. Nah, dulu kan nyebutnya teknik informatika, kalau sekarang kan lebih ke arah informatika ya, seperti itu. Terus kemudian saya melanjutkan kuliah saya jenjang magister itu tahun 2017 ya tepatnya, baru 2 tahun kerja dulu, terus kemudian di 2017 saya diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah dan alhamdulillah dengan program studi yang sama ya, di Universitas Amikom Yogyakarta juga saat ini namanya, prodinya juga di teknik informatika. Nah, saya lulus di tahun 2019. Nah, dan mulai tahun 2020
saya diberi amanat untuk mengajar seperti itu ya. Nah, itu sedikit background pendidikan saya ya. Terus kemudian kalau saya pribadi sekarang domisilinya bukan di Tangerang ya. Saya domisilinya di Yogyakarta ya. Di Yogyakarta. Terus kemudian kalau asli saya sendiri saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Nah, ada yang dari Jawa Timur mungkin di sini? Tidak ya? Kalau dari Jogja mungkin ada? Oh, tidak ada juga. Nah, kalau sekarang domisili di Jogja karena saya juga mengajar di Universitas Amikom Yogyakarta juga, terus kemudian mengajar juga di ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan itu mulai tahun 2021 ya, sampai saat ini. Nah, seperti itu. Terus kemudian selain mengajar, kalau saya sendiri mempunyai hobi, mempunyai pekerjaan yang lain mungkin ya. Saya seorang pebisnis juga, entrepreneur. Terus kemudian saya menggeluti bidang yang saya sukai, yaitu tentang digital marketer dan multimedia entusias. Nah, saya menyukai dua aspek bidang itu ya. Apalagi soal multimedia ya, saya sangat suka di bidang industri kreatif, apalagi basicnya digital ya. Nah, selain itu saya juga menjalani profesi sebagai digital marketer atau yang sekarang pekerjaannya seorang marketing juga ya, seperti itu, cuman di era digital. Nah, seperti itu. Itu sedikit untuk background pekerjaan saya ya. Terus kemudian kalau hobi saya sangat suka yang berkaitan dengan multimedia. Itu apa saja, mulai dari desain, terus kemudian fotografi, videografi, animation, terus 3D animation juga dan sebagainya yang berkaitan dengan multimedia, bahkan audio juga seperti itu ya. Saya sangat menyukai itu. Nah, ini foto saya sendiri ya, lumayan ganteng ya. Ya, jadi di fotonya dengan menarik gitu ya. Jadi ini waktu saya masih zaman kuliah ya. Kalau sekarang sudah jadi bapak-bapak, udah beda seperti itu. Ya, itu sedikit background soal pekerjaan saya, terus hobi saya. Kalau hobi saya lebih ke arah itu tadi, pengerjaan fotografi, videografi, desain dan berkaitan dengan multimedia. Nah, di bawah ini kontak pribadi saya di 081230297754 itu ada di WhatsApp atau Telegram. Nanti silakan bisa di-invite dari teman-teman di sini. Oke, terus kemudian di situ juga ada alamat email saya untuk di ITTS, yaitu di rizky@itts.ac.id. Nah, ini digunakan untuk nanti pengumpulan tugas ataupun yang berkaitan dengan perkuliahan seperti itu. Nanti bisa di email saya yang di sini seperti itu ya. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya sendiri. Terus kalau untuk itu kita mungkin sambil sambil presensi. Saya harapkan teman-teman nanti bisa sedikit perkenalan juga ya. Nah, di sini karena mungkin kelas karyawan, saya pengen tahu sedikit ya, mungkin bisa dijabarkan ya, itu nanti entah berkenan atau tidak, mulai yang pertama dari namanya, terus kemudian asalnya dari mana dan pekerjaannya, karena ini kelas karyawan, karena saya pengen sedikit tahu background dari teman-teman juga, seperti itu ya. Cuman kalau berkenan, kalau tidak ya tidak masalah, seperti itu ya.
Oke, mungkin sambil presensi nanti yang hadir silakan diperkenalkan dirinya ya. Ini ada kurang lebih sekitar berapa orang tadi ya? 8 orang, benar ya? Oke, sambil saya presentasikan ya teman-teman ya. Bentar, sorry. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Saya langsung presensi yang hadir saja ya kayaknya ya. Nanti yang belum hadir bisa menyusul. Oke, mungkin dari yang pertama itu ada Mas Fahri. Nah, silakan Mas Fahri. Oh ya, untuk perkenalnya boleh sambil on cam. Saya ingin tahu sedikit wajah dari teman-teman di sini juga ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Oke, siap. Mas Fahri, silakan. Ya, makasih Mas. Nama saya Fahri. Saat ini domisili di Kota Makassar. Pekerjaan Makassar. saat ini freelance di salah satu perusahaan penyedia ini apa ya, kurs online gitu. Oh, oke. Sebagai apa itu, Mas? Sebagai forum maintainer aja. Oh, forum maintainer. Aslinya memang Makassar nih, Mas Fahri. Iya, Makassar. Nama lengkapnya Mas Fahri siapa ini tadi ya? Muhammad Bentar. Fahri Burhanuddin. Oke, Mas Muhammad Fahri Burhanuddin. Wah, jauh ya dari Makassar. Oke, terima kasih Mas Fahri. Saya lanjut lagi. Kemudian di sini ada Ponsianus Prayogo. Nah, monggo silakan bisa on cam diperkenalkan dirinya. Halo, saya Ponsianus Prayogo, Pak. Iya. Kalau asal sih dari Jakarta, cuman sekarang lagi domisili di Purworejo. Purworejo. Oke, bekerja atau gimana, Mas? Freelance saya sih, Pak. Enggak, maksudnya di Purworejo bekerja atau? Oh, freelance dari Oh, freelance. Oh, freelance sebagai apa ini, Mas? ya, kayak apa sih? Website itu, Pak. Desain website gitu, Pak. Oh, desain website berarti bermain UI, UX. Iya. Iya, Pak. Ah, mantep ini. Mas Ponsianus panggilannya, Mas? Yogi, Pak. Mas Yogi. Asalnya dari Jakarta, domisili di Purworejo. Iya. Oke, deket Mas dari Jogja, Mas. Kapan-kapan main ke Jogja, Mas ya? Udah sering, Pak. Oh, udah sering ya? Biasanya Iya. main di mana, Mas? Biasanya kalau nggak ke Malioboro, palingan sih ke Depok, Pak. Oh, Depok. Ada temen atau? Temen SMA kebetulan kuliah di daerah situ, ngekos juga daerah situ juga. Oke. Mantap. Oke, terima kasih Mas Yogo tadi ya panggilannya ya. Iya, Pak. Yogi boleh, Pak. Yogi. Oke, Mas Yogi deh kalau gitu. Oke, terima kasih Mas Yogi. Kita lanjut lagi. Terus kemudian Mas Mufid Triyono. Halo, Pak. Oke, halo Maaf, Mas. Pak, kameranya agak bermasalah, Pak. Oke, tidak masalah. Oke, silakan perkenalan diri Mas Mufid. Oke, nama saya Mufid Triyono, asal dari Wonosobo. Tapi sekarang Oh, berdomisili Wonosobo. di Depok, Pak. Depok, Jakarta atau Depok, Sleman? Depok, Jakarta. Oh, soalnya tadi yang diomong Mas Yogi di Sleman juga ada Depok, nah, seperti itu. Kemudian pekerjaannya Mas Mufid apa? Freelance sih, Pak. Lebih ke Freelance pembikinan di? web. Oh, sama ya, pembuatan web. Bagian apa, Mas? Back end, front Back-end. end. Oh, back end berarti apa namanya? Full stack? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, mantap Masih nih, Mas. belajar. Mas Mufid Triyono, freelance. Berarti mainnya di mana aja, Mas? Upwork dan semacamnya seperti itu? Di ini sih, Pak. Masih belajar-belajar di Oh, PHP, database. belum ini ya, belum ke arah situs freelancer ya? Belum. Oke, mantap. Ini panggilannya
Mufid Asalnya tadi dari Wonosobo. Wonosobo. Domisilinya di Wonosobo juga ini sekarang. Di Di Depok. Depok, Jakarta ya. Ya. Oke, mantap, siap. Oke, terima kasih Mas Mufid. Oke, Pak. Oke, saya lanjut lagi. Ini ada Ita Krisnawati. Yuk, silakan. Mbak ya ini ya. Perkenalkan, nama saya Ita Krisnawati, domisili Bantul, pekerjaan admin. Di Bantul, Mbak. Iya. Oke, nggak bisa on cam ini, Mbak. Sama-sama orang Lagi Jogja loh ini. hujan, Pak. Lagi hujan. Di Bantul, pekerjaan admin di mana, Mbak? Admin sosial media Di di shop gitu. Oke. Di Jogja juga berarti ya. Iya. Oke, ini panggilannya Mbak Ita atau Mbak Ita? Bisa Ita, bisa Krisna. Oke, siap. Terima kasih Mbak Krisna. Sama-sama. Oke. Terus kemudian lanjut lagi di sini ada Rafiatun N. Rafiatun N nih. Oke, ini Mbak juga. Oke, Mbak Rafiatun. Nama saya Rafiatun, domisili Kediri, kerja Kediri. jualan kebab. Apa Mbak? Jualan kebab. Jualan kebab. Oke. Ini panggilannya Mbak? Raffi mawon ya teman-teman. Oh, Mbak Raffi. Oke, asalnya Kediri. Kedirinya mana, Mbak? Pelosok Klaten, Pak. Hah? Pelosok Klaten. Pelosok Klaten. Oh, saya Iya. kurang hafal. Kalau bapak saya juga aslinya Kediri, tapi Kediri bagian ujung di daerah Mojosari. Oh, Kediri kota nggih, Pak. Maksudnya Kediri kota, Mbak ya? Kayaknya Soalnya kabupaten itu. ada Kediri kota, ada Kediri kabupaten. Kayaknya kabupaten, Mbak. Oh. Mojosari itu keras. Oh, nggih. Oke, siap Mbak Rafiatun. Oke, terima kasih Mbak Raffi. Oke, lanjut lagi ada Mas Ilham Hamdi. Pak, ya Pak, Oke, halo Mas Ilham. ya Pak. Perkenalkan, Padang, Sumatera. Padang, ya. Terus Domisili sekarang di domisili? Tangerang, Pak. Di Kabupaten. Tangerang. Ya. Di Tangerang Selatan. Ya, Kabupaten Tangerang, Pak. Ya, di Kabupaten Tangerang. Pekerjaan apa, Mas? nganggur, Pak. Nganggur. Itu juga bekerja, Mas. Sambil belajar ya, Mas ya. Iya, Pak. Oke, dari Padang. Wah, lumayan jauh. Semangat Mas Ilham. Panggilannya Mas Ilham ya, Ya, Pak. Mas? Lanjut lagi Mas, Pak. di sini ada Mbak Yuni Sarah. Wah, kayak artis ini namanya. Oke, silakan Mbak Yuni. Malam, Pak. Malam, Mbak. Perkenalkan, saya Yuni Sara. Saya dari Kalimantan Tengah, Pak. Oh, Kalimantan Tengah. Sekarang di? Di Kalimantan Tengah. Oh, di Kalimantan. Iya. Kalimantan Tengah. Untuk pekerjaannya apa ini, Mbak? Saya Yuni? sebagai seorang instruktur, Pak. Instruktur apa ini, Mbak? Official application. Oh, aplikasi apa itu? Kayak aplikasi Word, Excel, PowerPoint gitu, Pak. Oh, oke. Berarti semacam pengajar juga Mbak Yuni ya? Betul, Pak. Oke, siap di Kalimantan Tengah tadi. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Sama-sama, Pak. Oke, terus kemudian ini yang terakhir ada Mas Edi Rasidi. Yuk, silakan perkenalkan dirinya. Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon izin, Pak. Waalaikumsalam. Bisa on cam, masih ada di tempat kerja, Pak. Oke, siap. Gak apa-apa, Mas. Nama saya Edi Rasidi, Pak. Asal saya dari Tangerang, Pak. Kebetulan saya bertempat di Tangerang Selatan juga. Nggak jauh juga dari kampus, sekitar 30 menitan ya, Pak. Oke. Pekerjaannya di?
Di Dinas Kominfo, Pak. Oh, Dinas Kominfo. Wah, mantap. Iya, Pak. Dinas. Bagian apa ini, Mas? Saya admin merangkap ke teknisi jaringan juga sih, Pak. Oh, oke. Multitasking ya kalau di dinas ya. Oke. Iya, Pak. Ini panggilannya Mas Edi ya? Edi aja, Pak. Iya, Pak. Siap. Oke, siap. Terima kasih Mas Edi. Terima kasih banyak juga, Pak. Salam kenal, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Salam kenal ya. Semoga kita selama 1 semester bersama saya ya. Ini ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa Timur juga, ada yang dari Tangerang, ada yang juga dari Makassar paling jauh ya. Semoga teman-teman semua betah sampai nanti selesai perkuliahan di semester ini. Jadi selama semester ini nanti gitu ya. Terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya, 1. Bentar, saya cek presensinya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Bentar. Oke, maksud. Tadi kayaknya ada yang keluar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kayaknya ada yang keluar. Nggak masalah. Sebentar, ini kok nggak bisa share screen ya. Sebentar. Kok share screen-nya hilang. Oh, ada. Oke, kita lanjut ke kontrak belajar ya, teman-teman ya. Oke, nah ini presensi ya kalau ini ya. Oke, nah ini rencana pembelajarannya buat semester ini. Jadi untuk mata kuliah teori grafika itu beban kuliahnya adalah 3 SKS dan itu teori semua. Terus kemudian untuk metode perkuliahannya itu ada hybrid ya, kita dari Classroom, Meet atau Zoom. Cuman di sini kita kebanyakan menggunakan Zoom ya. Terus kemudian untuk waktu perkuliahan itu 120 menit ya, itu kita dijadwal sesuai di hari Selasa jam 7 sampai jam 9 malam ya. Terus kemudian untuk sistemnya teman-teman bebas mau on cam juga monggo, mau tidak masalah. Cuman untuk nanti kebutuhan presentasi atau apapun ada kewajiban untuk on cam seperti itu. Tapi untuk sehari-hari off cam tidak masalah. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah keterlambatan maksimal 30 menit. Nah, itu ya. Atau mungkin kalau ada kendala nanti bisa langsung disampaikan saja. Itu yang selanjutnya. Dan untuk perkuliahan saya harapkan kalau misalkan teman-teman ada kendala untuk izin, silakan langsung dikonfirmasi saja melalui saya pribadi seperti itu ya, di nomor handphone atau mungkin mungkin pertama-tama saya minta tolong di sini. Di sini ada yang selaku koordinator kelas atau mungkin ketua kelas, ada tidak ya? Biasanya ada tidak? Yunisara. Oh, Yunisara. Oke, Mbak Yunisara, mana orangnya? Mbak Yunisara kok pergi, kok keluar ini? Hanya terkeluar dia ya? Atau masih ada? Oke, mungkin nanti bisa disampaikan, saya minta tolong untuk dibuat satu grup ya, bebas, mau WhatsApp ataupun Telegram ya.
Nah, nanti itu berkaitan dengan perkuliahan. Mulai dari misalkan kalau teman-teman mau izin, silakan disampaikan di grup atau mungkin langsung disampaikan ke saya pribadi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang selanjutnya apabila ada saya terkendala untuk jam, saya mungkin nanti bisa infokan di grup. Seperti itu. Misalkan untuk hari ini saya masih ada kendala sakit atau sebagainya, nanti saya juga izin lewat grup. Terus kemudian selanjutnya juga untuk grup adalah untuk kita sesi diskusi atau mungkin sharing materi dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti minta tolong diinfokan untuk kepada Mbak Yuni Sarah untuk dibuatkan grup ya. Nah, grup tersebut nanti dikasih judul kelas karyawan mata kuliah teori grafika dan pengolahan citra digital seperti itu ya. Oke, cukup jelas untuk sistem perkuliahannya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Terus kemudian lanjut lagi untuk sistem penilaiannya. Jadi hampir semua dosen sama untuk di TTS. Jadi ada 4 indikator. Yang pertama adalah presensi dan keaktifan, terus kemudian tugas, ada UTS dan UAS. Nah, di situ ada bobotnya yang di total 100%. Nah, presensi juga dihitung ya teman-teman ya. Jadi misalkan kalau teman-teman usahakan misalkan tidak bisa mengikuti, nanti bisa izin. Nah, kalau tidak tanpa alasan nanti keterangannya adalah alfa atau tidak bisa mengikuti kuliahan 100% seperti itu. Terus kemudian keaktifan adalah saat sesi mungkin tanya jawab, terus kemudian sesi diskusi itu juga bisa. Itu adalah bobotnya 15%. Terus kemudian untuk tugas ini bobotnya adalah 30%. Nah, tugas selama 1 semester itu diakumulasikan. Jadi kurang lebih nanti ada 3 sampai 4 tugas seperti itu. Nah, lumayan tinggi ya 30%. Terus kemudian UTS itu ada 25%. Terus kemudian ada ujian akhir semester itu 30%. Nah, seperti itu. Ya, cukup jelas. Terus kemudian untuk perkuliahan kita ada 16 pertemuan ya, teman-teman, 16 pertemuan teori. Nah, 7 pertemuan sebelum UTS, terus kemudian ada 1 pertemuan UTS, terus kemudian setelah UTS ada 7 pertemuan juga, terus kemudian yang terakhir adalah UAS. Jadi total ada 16 pertemuan seperti itu ya. Jadi ada 7 pertemuan perkuliahan, ada 14 pertemuan perkuliahan, terus 2 pertemuan itu UTS dan UAS-nya. Seperti itu ya. Untuk jadwal tidak ada perubahan seperti ini pastinya sampai nanti insya Allah akhir perkuliahan, kecuali kalau misalkan ada jam tambahan, misalkan waktu kosong atau saya tidak bisa hadir seperti itu ya. Oke, cukup jelas ya untuk sistem penilaiannya dan sistem perkuliahannya. Jadi saya harapkan di sini teman-teman bisa saling ikut aktif. Kita bersama-sama diskusi dan saling belajar di mata kuliah teori grafika seperti itu ya. Dan saya lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Ya, Pak. Grupnya di Tele atau di WA, Pak? Bebas Mas, mau Telegram atau WhatsApp nanti silakan. Kalau lebih enak sih di WA ya, atau mungkin ada yang mau di Telegram. Kalau yang lebih fleksibel sih sebenarnya di WA saja. Nanti silakan dibuat ya. Tadi Mbak siapa namanya? Mbak Yuni. Ini keluar ya orangnya ya. Kayaknya mungkin kendala jaringan atau seperti apa. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk rencana pembelajarannya. Jadi saya harapkan nanti bisa langsung dibuat grupnya, terus jangan lupa saya di-invite ya, seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi untuk sistem penilaiannya ya. Jadi kalau di TTS itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indikator penilaian dari mulai nilai A itu di angka 80-100 sampai nilai E itu di 0 sampai 40 aja. Jadi untuk grade penilaiannya seperti itu. Jadi usahakan semoga teman-teman di sini semua bisa mendapatkan nilai terbaik minimal A ya. Amin. Amin ya. Seperti itu untuk penilaiannya. Jadi Pak, kalau misalkan mau dapat nilai A itu gimana? Jadi presensi minimal ya 80%, terus kemudian tugas mengerjakan, UTS juga mengerjakan, UAS mengerjakan, insya Allah bisa dapat nilai A seperti itu ya. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Tidak ada pertanyaan ya. Oke, tidak ada. Oke, saya lanjut. Setelah penilaian ada sedikit pemaparan materi selama kurang lebih setengah semester ya. Karena nanti saya bagi dua, selama setengah semester. Oke. Nah, ini materi-materinya di teori grafika. Jadi pertemuan pertama ini ada kita kontrak belajar sama nanti pengenalan sedikit tentang grafika itu seperti apa ya. Mulai dari definisinya hingga konsep grafika itu sendiri. Terus kemudian pertemuan kedua ada sejarah dan perkembangan dari grafika komputer. Terus kemudian pertemuan ketiga penerapan grafika komputer di berbagai bidang mulai dari grafik desain, art, hiburan, sains, teknologi dan sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian untuk pertemuan 4 itu ada pixel dalam grafika dan pengertian pixel itu sendiri. Itu bisa dibaca semuanya ini. Oke, terus selanjutnya pertemuan kelima itu ada klasifikasi dari grafika komputer, terus kemudian ada wireframe picture, ada grayscale, terus ada interactive design operator. Terus kemudian pertemuan ke-6 adalah sistem grafika komputer dari mulai hardware dan softwarenya itu sendiri. Terus kemudian pertemuan ke-7 itu ada jenis tampilan layar, display controller dan prosesor. Kemudian ada frame buffer dan picture element. Nah, itu adalah pertemuan ke-7. Terus kemudian pertemuan ke-8-nya adalah ujian tengah semester. Seperti itu ya. Oke, sambil silakan dibaca. Nah, ini sudah hadir lagi Mbak Yuni Sarah. Nanti Mbak Yuni nanti saya minta tolong dibuatkan. Ini koordinator kelas ya, ketua kelasnya lah ya. Jadi minta tolong dibuatkan grup lewat WA saja mungkin yang lebih enak dan lebih fleksibel. Terus kemudian saya jangan lupa di-invite dan jangan lupa dikasih deskripsi kelas karyawan dan mata kuliah teori grafika dan pengolahan citra digital seperti itu. Oke, itu Oke, Mbak baik, Yuni. Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi itu ya materinya teman-teman dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 hingga UTS ya. Jadi grafika itu apa? Sebenarnya grafika itu adalah sebuah visual ya. Sebuah visual yang sehari-hari kita lihat. Nah, itu sebenarnya konsep dari grafika komputer seperti itu. Oke, saya jelaskan sedikit soal grafika. Sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan ini ya. Mata kuliah grafika komputer, benar ya? Di semester 2 kalau tidak salah. Iya, Pak. Benar ya? Iya, Pak. Dosennya siapa waktu itu? Pak Akbar Maulana, Pak. Oh, Pak Akbar Maulana. Oke, itu teman saya ya. Jadi perbedaannya apa? Sebenarnya perbedaannya lebih ke arah kalau grafika komputer kemarin itu kita belajar sama praktikum juga ya teman-teman ya. Teman-teman diajari desain kalau tidak salah ya. Benar ya? Iya, Pak. Oke, diajari desain. Nah, kalau grafika di sini kita berbicara soal teori yang lebih banyak lagi ya.
Jadi mulai dari apa namanya tampilan sampai ke arah sistem grafika itu sendiri, terus kemudian display controller, terus kemudian ada pixel dan sebagainya. Nah, itu bedanya sebenarnya di situ. Jadi teorinya yang lebih mendalam lagi. Nah, gitu ya. Oke, mungkin saya mau bertanya, kira-kira ada yang tahu grafika itu apa? Ada yang masih ingat mungkin? Ada yang masih ingat tentang grafika itu? Apa kira-kira? Masa sudah lupa? Ilmu yang mempelajari tentang citra, Pak. Ilmu yang mempelajari tentang citra, bisa jadi. Oke, nggak apa-apa, yang baru hadir silakan langsung merapat ya. Terus mungkin ada lagi yang masih ingat grafika itu apa? Selain citra. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi grafika ya, atau bisa dibilang grafik ya. Jadi teori grafika itu adalah sebuah presentasi visual ya pada sebuah permukaan ya. Jadi misalkan kalau teman-teman sering lihat ya, teman-teman visual apa saja, nah itu adalah sebenarnya bentuk grafika itu sendiri. Cuman dia ada pada sebuah permukaan, mulai dari dinding, kanvas, layar komputer, kertas, atau batu. Nah, kalau batu itu biasanya zaman dahulu ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat pernah lihat prasasti-prasasti, nah itu adalah pas zaman batu. Nah, mereka dibentuknya lewat situ. Nah, biasanya digunakan apa? Untuk memberi tanda, informasi, ilustrasi, atau bahkan untuk sebuah hiburan. Itu adalah teori grafika. Nah, contohnya apa saja, Pak? Nah, contohnya sebuah foto, gambar, line art, grafik, diagram, tipografi, angka, simbol, desain geometris, peta, gambar teknik, dan sebagainya. Jadi banyak banget ya. Itu adalah bentuk dari sebuah grafika. Nah, seringkali juga dikombinasikan melalui teks, ilustrasi, dan sebuah warna. Nah, itu sendiri adalah bentuk dari sebuah grafika. Nah, contoh sederhana di samping kiri teman-teman itu adalah salah satu bentuk 3D modeling ya, dari sebuah teko ya. Nah, itu juga adalah bentuk dari sebuah grafika seperti itu. Terus kemudian di bawahnya ada bentuk wajah manusia ya, itu 3D modelingnya juga. Nah, itu juga salah satu bentuk dari grafika, yaitu desain geometris ya, mulai dari wajah, tangan, dan sebagainya. Kepala ya, ini lebih tepatnya seperti itu. Terus kemudian dikombinasikan dalam bentuk warna ya. Jadi warnanya seperti apa, terus kemudian dia kena cahaya warnanya jadi berubah. Nah, seperti itu ya. Itu adalah sedikit penjelasan soal grafika. Terus kemudian saya lanjut lagi. Nah, berbicara grafika tanpa komputer itu tidak afdol ya, karena memang berkaitan dengan komputasi ya. Kita menggunakan toolsnya adalah sebuah komputer. Tapi kalau zaman dulu tidak. Nah, zaman dulu belum adanya komputer, mereka menggunakan apa? Pahatan. Nah, jadi dipahat. Kalau teman-teman sering lihat ya, misalkan contohlah prasasti ya, prasasti benda-benda. Nah, itu kan biasanya di situ ada tulisannya. Tulisannya kalau zaman dahulu kan tulisan ini ya, tulisan bahasa Sanskerta dan sebagainya. Tapi untuk saat ini rata-rata yang digunakan adalah komputer atau komputasi. Nah, grafika komputer dalam bahasa Inggris yaitu komputer grafik. Nah, kalau teman-teman kemarin lebih belajar ke arah desain grafis ya. Nah, tapi sebenarnya grafika komputer itu lebih luas lagi. Seperti itu.
Jadi pada intinya bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar visual secara digital seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman sering lihat ya apa aja visualnya, misalkan contohnya paling simpel adalah baliho yang dicetak besar, poster. Nah itu juga salah satu bentuk implementasi dari sebuah grafika komputer. Nah, grafika komputer juga sering dikenal dengan istilah visualisasi data. Jadi dia lebih ke arah memvisualkan sebuah informasi ya seperti itu. Misalkan kalau teman-teman sering lihat promosi ya rata-rata itu menggunakan baliho-baliho yang besar. Nah, visualisasinya adalah dalam bentuk datanya adalah dalam bentuk visual sebenarnya seperti itu. Nah, terus kemudian struktur sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer 2D ya yang saat ini mengembang lagi menjadi grafika komputer 3D. Terus kemudian ada pemrosesan citra atau image processing dan pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, misalkan kalau di 2D ya teman-teman yang sering lihat adalah apa? Foto ya. Foto terus kemudian desain mulai dari desain website, desain poster, desain e-book dan sebagainya itu adalah dalam bentuk 2D ya. Nah, kalau mengembang menjadi 3D itu adalah ke arah mana? Visual lebih ke arah sebuah 3D modeling ya. Contohnya di sini ada sebuah teko ya. Teko itu dilihat benar-benar visual nyata secara 3 dimensi seperti itu ya. Terus kemudian selain modeling ini lagi ada juga biasanya diterapkan untuk sipil dan konstruksi. Misalkan contohnya yang paling simpel adalah saat teman-teman membuat desain interior atau eksterior atau desain arsitektur sebuah bangunan ya. Otomatis di situ mereka menggunakan komputer bantuan aplikasi ya untuk memvisualkan saya mau bikin bangunan nih misalkan simpelnya rumah. Nah, rumah dengan ukuran segini, dengan model seperti ini, dia visualkan lewat aplikasi, biasanya menggunakan SketchUp seperti itu, untuk diimplementasikan dalam bentuk nyata. Jadi sudah ada desain arsitekturnya dulu seperti itu. Itu untuk di sipil dan bisa banyak hal lagi. Bahkan semua produk, misalkan kalau teman-teman sebuah produk apa ya simpelnya misalkan laptop gadget, nah itu pun juga punya modeling 3D-nya dulu ya, dia didesain 3D-nya dulu untuk diimplementasikan dalam bentuk nyata. Nah seperti itu, saya mau bikin handphone, nah posisinya besarnya seberapa, terus layarnya juga besarnya seberapa, terus kemudian di situ ada apa aja, nah itu sudah diproses terlebih dahulu melalui 3D modeling sampai diimplementasikan dalam bentuk nyata seperti itu. Itu dalam bentuk 3D, terus kemudian ada pemrosesan citra atau image processing yang saat ini yang lagi terkenal atau lagi hype itu adalah pembuatan AI ya. Ada yang tahu artificial intelligence ya. Ada yang pernah pakai stable diffusion ya. Jadi kita tinggal membuat sketsa saja yang menerjemahkannya adalah komputer membuat dalam bentuk real aslinya seperti itu. Coba saya contohkan ya. Nah ini aplikasinya ya stable diffusion. Ini nanti monggo bisa teman-teman coba. Nah jadi pada intinya kita membuat sebuah gambar image ya dalam bentuk sketsa, terus kemudian kita visualkan dalam bentuk teks. Nah mereka yang memproses di situ ada image processing. Nah bisa dalam bentuk jadinya seperti ini. Ini lagi benar-benar naik ya. Benar banyak orang gunakan ya seperti itu. Ini teknologi terbaru ya AI. Nah terus kemudian selain itu ada apa lagi? Misalkan kalau teman-teman tahu image processing itu juga dalam bentuk identifikasi wajah ya. Nah kalau teman-teman sering menggunakan aplikasi sosial media, di situ ada namanya filter. Nah itu juga adalah sebuah image processing.
Nah, misalkan wajahnya dibuat lebih cantik, terus di wajahnya juga bisa dibuat lebih tua atau mungkin lebih muda. Nah, itu juga salah satu bentuk dari image processing sendiri. Nah, itu adalah kaitannya dengan sebuah grafika komputer. Terus kemudian ada lagi pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, ini biasanya digunakan juga untuk identifikasi, tapi lebih ke arah analog to digital. Jadi misalkan gini, kalau teman-teman ketahui, teman-teman membuat sebuah KTP ya. Nah, teman-teman di situ pasti ada pengenalan pola pattern recognition-nya. Jadi yang pertama adalah cap 3 jari. Nah, sidiknya teman-teman tahu, nah di situ sudah mulai pengenalan pola juga. Ya, terus kemudian sampai ke arah detail, misalkan wajahnya seperti apa, terus kemudian kulit warnanya seperti apa, itu juga masuk di arah pengenalan pola. Terus kemudian banyak lagi, misalkan saat ini juga sudah mendeteksi banyak hal, maksudnya pola-pola apa saja. Nah, perkembangannya lebih ke arah nanti adanya sebuah VR atau VR ya, virtual reality atau AR, augmented reality. Nah, jadi misalkan kita tinggal scan barcode sudah muncul gambar. Ada yang pernah nyoba belum AR, augmented reality? Nah, jadi misalkan kalau teman-teman tahu, nah di sini ya kita tinggal mengarahkan kamera kita saja, terus kemudian AR itu bisa membaca. Nah, yang sering dipakai adalah pada sebuah bidang pendidikan. Ya, kita scan terus muncul gambar situ secara 3D maupun secara 2D. Nah, itu juga bisa memunculkan multimedia yang lainnya. Contohnya teks, bisa juga suara juga muncul seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk pengenalan pola gitu ya. Jadi kita tinggal arahkan, oh ternyata bentuknya seperti ini, realnya seperti ini gitu ya. Ada yang pernah nyoba kayak gini teknologinya? AR? Belum ya? Nah, nanti mungkin bisa dicoba ya. Ya. Oke. Nah, terus kemudian jadi itu ya, itu adalah semuanya bentuk grafika komputer ya. Jadi dari mulai 2D, terus kemudian komputer 3D, pemrosesan image processing, pengenalan pola, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Terus kemudian saya lanjut lagi. Nah, konsep grafika komputer sendiri. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, gambar-gambar yang disalurkan dan ditampilkan pada komputer menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang dapat ditemui. Nah, kalau teman-teman sering lihat di televisi, nah itu sebenarnya adalah bentuk dari sebuah konsep grafika ya. Jadi kalian ngelihat layar TV kalian, dia memunculkan gambar. Nah, itu juga salah satu bentuk dari sebuah grafika komputer sendiri. Nah, terus kemudian ada koran. Nah, kalau koran itu dalam bentuk fisik ya, dia dicetak melalui proses pencetakan. Nah, terus kemudian menampilkan hasil. Nah, di situ kita bisa tahu informasi. Nah, itu koran, majalah, dan sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian selain itu juga ditemukan pada bidang-bidang kedokteran ya. Kalau teman-teman tahu, misalkan kalau di dokteran itu ada namanya CT scan ya. Nah, jadi kita melihat atau merongsen ya seluruh badan kita. Nah, itu juga adalah salah satu penerapan konsep grafika komputer sendiri. Lihat isi dalamnya ada apa, seperti itu. Itu menggunakan teknologi X-ray biasanya seperti itu. Ya, jadi biasanya digunakan untuk mendeteksi ada diagnosa apa di sebuah kedokteran, ya.
Terus kemudian dalam bidang geologi juga ya, geologi itu biasanya digunakan untuk pemetaan ya teman-teman ya. Jadi yang sehari-hari teman gunakan itu apa? Pemetaan itu adalah maps. Nah, maps itu juga salah satu bentuk implementasi dari grafika komputer ya. Dia memetakan lokasi, memetakan tempat secara real ya, mulai dari jalannya, terus jaraknya, terus kemudian apa namanya, kalau misalkan visualnya juga ada yang dari atas itu ya, kita bisa kelihatan, oh ini rumah kita nih ya, seperti itu. Itu adalah juga apa namanya, salah satu implementasi dari sebuah grafika komputer itu sendiri. Terus kemudian itu singkatnya, kemudian dalam bidang pendidikan juga bisa ya, mulai dari tadi misalkan untuk media pembelajaran, untuk pengajaran, terus kemudian bisa juga untuk penulisan karya-karya ilmiah seperti itu. Nah, konsep grafika komputer itu sendiri sering kita pakai sehari-hari, cuman kita tidak apa ya, kadang tidak sadar aja seperti itu. Saat teman-teman lihat monitor teman-teman itu juga salah satu bentuk implementasi dari grafika komputer itu sendiri. Nah, sampai misalkan saya mengeluarkan gambar nih melalui webcam, nah itu juga bentuk dari sebuah grafika komputer. Jadi sebenarnya lebih luas lagi ya, teorinya memang sangat luas seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada, Pak. Belum ya? Oke, saya lanjut lagi. Nah, terus kemudian grafik sendiri dibagi jadi dua ya, ada image dan grafik, image atau citra. Nah, itu biasanya digunakan sebuah alat untuk pengambilan gambar, mulai dari kamera, scanner, terus kemudian teknologi X-ray dan sebagainya. Nah, terus kemudian kalau grafik itu sendiri adalah gambar yang dibuat dengan cara tertentu, yaitu dengan cara menggunakan grafik komputer. Bisa juga penulisan skrip kode program atau manual menggunakan tools seperti itu. Nah, biasanya digunakan apa? Itu tadi ya, digunakan untuk modeling 3D, pembuatan aset 3D modeling, sampai pembuatan game. Nah, itu biasanya digunakan sebuah grafik. Tapi kalau image citra itu biasanya digunakan untuk pengambilan foto, video, terus untuk men-scan sebuah dokumen atau gambar, terus kemudian digunakan teknologi X-ray, biasanya digunakan untuk itu tadi, rongsen, untuk CT scan dan sebagainya seperti itu. Ya, dibedakan jadi dua itu. Terus kemudian, nah ini ada foto dan gambar ya Pak Ridwan ya. Jadi kalau foto dihasilkan dari mengambil capture dari gambar yang sudah ada, jadi dia ambil gambarnya seperti itu. Terus kemudian detail dari setiap objek lengkap dan tidak ada manipulasi. Nah, contohnya misalkan kalau CT scan nggak mungkin ya saat kita ngambil diedit pura-pura oh itu ada penyakit apa di situ, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi benar-benar lengkap, tidak ada manipulasi. Bahkan saat kalian motret juga, saat kalian jepret atau saat kalian video, tidak ada manipulasi seperti itu. Kalian mengambil sama dengan kalian melihat seperti itu gitu ya. Nah, kalau gambar biasanya dihasilkan dari proses pembuatan atau meniru ya, modeling. Biasanya digunakan untuk 3D modeling, untuk pembuatan animasi, pembuatan game, terus kemudian manipulasi gambar, digital imaging misalkan, terus kemudian dan sebagainya. Nah, detail ini biasanya kurang lengkap dan banyak pengolahan ataupun manipulasi gitu ya. Jadi selama ini yang sering teman-teman lihat misalkan di apa? Sebentar. Sedikit definisi grafika komputer dari berbagai ahli ya. Jadi ada beberapa definisi ya. Definisi grafika komputer sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam grafika tersebut. Yang pertama adalah grafika komputer merupakan sebuah alat yang terdiri dari hardware, software
Nah, untuk membuat gambar, grafik, atau cerita realistik untuk seni, game, foto, dan film animasi. Nah, seperti itu. Jadi, pasti membutuhkan hardware, ya, komputer, laptop, dan sebagainya, kamera, dan sebagainya. Terus membutuhkan software pula. Softwarenya apa? Misalkan, kalau untuk edit gambar, Photoshop, kalau edit desain, Illustrator, terus dan sebagainya. Untuk misalkan ngedit arsitektur bisa menggunakan SketchUp dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari hardware dan softwarenya. Terus kemudian dari selanjutnya ada manipulasi dan penyajian data bergambar dengan sebuah komputer. Jadi pasti ada manipulasinya. Nah, seperti itu. Dan penyajian data bergambar dengan komputer. Nah, kalau misalkan desain grafis kan teman-teman bikin sebuah logo, bikin mungkin sebuah apa namanya desain website. Nah, itu juga salah satu bentuk dari definisi dari grafika komputer itu sendiri. Terus kemudian selanjutnya dari dictionary itu adalah kumpulan teknologi yang digunakan untuk menciptakan seni atau art dengan komputer, dan seni atau desain yang diciptakan dengan menggunakan teknologi. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa juga untuk pembuatan game, terus pembuatan media pembelajaran, terus kemudian pembuatan buku bergambar dan sebagainya. Bisa juga untuk menciptakan menciptakan seni. Ada yang pernah dengar sebuah printer 3D ya. Nah, printer dan printer 3D ya, printer 3D itu kita bisa menciptakan seni ya. Jadi dicetak ya, kita 3D modeling dulu ya. Terus kemudian dicetak melalui printer 3D. Nah, kalau printer biasa kan tintanya bentuknya cair ya. Jadi dari air sambil dicampur perwarna. Nah, tapi kalau printer 3D itu biasanya terbuat dari plastik. Ya, digunakan untuk apa? Untuk membuat sebuah, ada yang pernah tahu namanya anime action figure ya, tahu ya. Jadi kayak toko-toko dari anime itu loh ya. Nah, itu biasanya digunakan printer 3D juga. Nah, seperti itu. Terus kemudian pembuatan game bisa juga dari mulai 2D sampai 3D gitu ya. Kalau di sini kan kalau teman-teman lihat di sini adalah game 2D. Nah, sampai saat ini sudah bentuknya 3D, wah gitu ya. Ada banyak seperti itu. Terus kemudian menurut Science and Technology Encyclopedia, suatu cabang ilmu komputer yang berhadapan dengan teknik dan teori sintesis gambar dari sebuah komputer gambar atau image komputer seperti itu. Itu menurut Science, Teknologi, dan Encyclopedia. Terus kemudian menurut Marketing Terms, itu gambar atau picture yang diciptakan dan dimanipulasi melalui penggunaan alat komputer. Misalnya tadi printer laser atau printer 2D. Ya, mengapa disebut alat grafika komputer? Sebab printer tersebut mengizinkan komputer mengeluarkan gambar. Jadi apa namanya, salah satu hardware itu juga adalah sebuah printer. Bisa printer biasa atau mungkin printer 3D seperti itu. Ya, kalau printer 3D itu biasanya agak mahal gitu ya, karena memang dia bentuknya bukan kayak printer biasa. Ada modelnya, teman-teman tahu printer 3D. Nah, modelnya kayak gini nih ya. Nah, jadi dia mencetak ya, ya sama aja ya mencetak, cuman memang dalam bentuk 3D. Nah, bisa menggunakan seperti ini. Nah, ini kalau ini tintanya menggunakan ini ya, menggunakan karet atau bahan semacamnya lah seperti itu. Nah, ini agak mahal biasanya harganya. Terus kemudian itu menurut Marketing Terms. Terus saya lanjut lagi. Nah, ini menurut Britannica. Jadi grafika komputer adalah penggunaan komputer untuk menghasilkan gambar visual. Pada umumnya formatnya bisa berbentuk GIF ataupun JPEG.
bisa juga berbentuk gambar tunggal atau gambar multiframe. Contohnya itu adalah sebuah video seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya menurut ensiklopedia, jadi perpindahan data bergambar ke dalam dan keluar komputer. Jadi masuk ke komputer dan juga keluar. Kalau keluar outputnya kan biasanya printer. Kalau masuk ya editing ya seperti itu. Bisa mulai dari pengolahan modeling 3D, editing foto dan sebagainya. Terus kemudian penggunaan teknik-teknik konversi analog to digital. Nah, berbagai device curve tracer, digitizer, dan light pens dikoneksikan ke terminal grafis komputer. Terus kemudian ada program komputer eye design, scanner, optis adalah untuk menyimpan data bergambar pada komputer digital. Nah, ini saya jelaskan. Jadi analog to digital itu contohnya saat ini kita bisa mengolah gambar ya. Contoh yang paling simpel ada sidik jari. Kalau teman-teman bikin EKTP atau mungkin bikin presensi sudah juga bisa di-scan menggunakan sidik jari. Seperti itu. Terus kemudian ada juga pengenalan wajah ya. Pengenalan wajah itu ada teknologi smartphone sekarang ya. Jadi ada face recognition. Kita membuka kunci hanya dengan wajah atau juga bisa dengan sidik jari ya, seperti itu. Terus kemudian ada light pens. Nah, light pens ini biasanya adalah kita menggambar tapi menggunakan iPad atau pen tablet. Nah, seperti itu. Jadi dalam bentuk kita menggambar ya, ada medianya, iPad maupun pen tablet ya. Jadi kita gambar, nah itu langsung masuk ke komputer seperti itu. Terus kemudian program komputer eye design. Nah, ini adalah lebih ke arah 3D design. Jadi saat pembuatan arsitektur sipil, nah terus kemudian pembuatan 3D modeling design, nah itu juga salah satu bentuk CAD, Computer Aided Design. Terus kemudian scanner, nah scanner ini biasanya digunakan kalau kita untuk men-scan gambar, nah kemudian gambar tersebut masuk ke dalam sebuah komputer. Nah ini menurut ensiklopedia itu ya. Jadi itu berbagai teori menurut para ahli ya. Jadi pada intinya sih kalau saya sendiri bisa mengambil kesimpulan ini masih ada, sorry. Ini dari WordNet, manipulasi dan penyajian data bergambar menggunakan komputer. Terus kemudian yang terakhir, menurut ensiklopedia, bidang dari komputasi visual di mana pengguna komputer akan menghasilkan gambar visual secara sintetis dan mengintegrasikan atau mengubah informasi mengenai ruang dan visual yang dicontohkan dari dunia nyata. Nah, itu biasanya digunakan untuk interior design ya. Jadi penggunaan pembuatan interior mulai dari tatanan ruangnya sampai interior per furniturnya, pembuatan meja, kursi, tempat tidur, lemari dan sebagainya, bahkan juga bisa digunakan untuk sebuah produk. Misalkan menciptakan produk dari laptop, smartphone, dan semua hal. Bahkan juga bisa untuk jadi 3D untuk mesin motor, mobil. Nah, itu juga bisa menggunakan komputer 3D. Atau bisa dibilang komputer aided design itu tadi. Ya, jadi kita memanipulasi sebelum diimplementasikan jadi bentuk benerannya seperti itu ya. Jadi itu menurut para ahli pada intinya kalau misalkan bisa saya ambil adalah grafika lebih banyak berurusan bagaimana menghasilkan suatu gambar yang menawan dengan sebuah komputer. Terus kemudian jadi bagaimana cara kita bisa menciptakan sebuah visual ya dengan menggunakan komputer secara menarik. Terus kemudian grafika komputer adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar secara digital. Nah, itu bisa disimpulkan seperti itu. Ya. Terus kemudian yang terakhir adalah manfaat dari grafika komputer sendiri. Sekarang banyak ya teman-teman ya, desain grafis itu pasti.
publishing mulai dari percetakan digital, outdoor dan sebagainya, bahkan fisik. Nah, sekarang sudah memanfaatkan hal tersebut. Jadi kalau sekarang sudah banyak ya kita nyetak nyablon, itu juga bisa dalam bentuk cablon digital. Terus kemudian nyetak di MOOC, nyetak di apapun itu juga bisa dalam bentuk percetakan. Bahkan emboss, atau ada yang tahu emboss enggak? Emboss itu biasanya digunakan untuk laser itu loh. Nah, laser itu yang digunakan untuk kita bikin cetakan ya. Kalau misalkan mau bikin nama, nah itu biasanya di emboss. Nah, itu salah satu bentuk publishing. Nah, terus kemudian manfaat yang lain adalah arsitektur tadi ya, mulai pembuatan interior, pembuatan eksterior, pembuatan arsitek sebuah bangunan, terus hingga ke teknik sipilnya ya, seperti itu. Terus kemudian interiornya, nah ada di situ. Terus pembuatan game ya, sekarang game ada game 2D, game 3D, nah itu juga adalah salah satu manfaat dari grafika komputer. Terus kemudian pembuatan animasi dan movie, nah ini juga salah satu manfaatnya. Ada yang pernah dengar CGI ya, komputer grafik integrate ya, CGI atau green screen bilangnya ya. Nah, jadi kan sekarang pembuatan film itu semuanya menggunakan teknologi CGI atau komputer grafik integrate. Jadi dia memanipulasi semuanya, bahkan mulai dari set lokasi, terus kemudian orangnya, terus kemudian propertinya dan sebagainya, itu dibuat CGI dalam bentuk biasanya 3D, diimplementasikan dalam bentuk nyata, gitu ya. Contoh yang paling simpel adalah yang paling keren itu adalah Marvel Cinematic Universe ya, dia menggunakan teknologi CGI ya, dengan menciptakan efek, menciptakan dramatis, menciptakan set lokasi, bahkan juga menciptakan karakter menggunakan CGI. Nah, seperti itu. Contohlah karakter yang CGI itu adalah Thanos. Nah, Thanos itu juga menggunakan CGI. Terus kemudian banyak hal lagi, film sekarang pasti menggunakan teknologi CGI. Terus kemudian ada animasi. Nah, animasi mulai dari animasi 2D, animasi 3D. Terus itu juga salah satu manfaat dari grafika komputer, motion grafis dan sebagainya. Nah, terus kemudian pemetaan 3D. Nah, ini biasanya saya bilang lebih ke arah maps tadi ya. Jadi kalau teman-teman sering lihat Google Maps atau yang lainnya, nah itu adalah salah satu bentuk dari implementasi grafika komputer. Kita memetakan lokasi, memetakan tempat, bahkan bisa tahu bentuk jalannya, bahkan bisa tahu bentuk rumahnya melalui satelit. Nah, itu juga salah satu bentuk pemetaan 3D. Ya, kita sangat terbantu sekali. Nah, dulu belum ada zamannya Maps, kita mau kemana-mana agak susah. Nah, kalau sekarang sudah mulai merata, semua tempat sudah ada Google Street malahan ya. Kalau teman-teman lihat, nah Google Street itu juga salah satu bentuk nyata ya. Nah, kalau Google Street sendiri itu bentuk pengambilannya lewat apa? Lewat foto ya. Jadi kalau teman-teman sering lihat mobil ini ya, mobil mobil Google itu loh, ada yang pernah tahu? Nah, mobil Google Street. Nah, seperti ini yang di atasnya ada kayak kayak alatnya ini ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk memotret dari keseluruhan sisi ya. Nah, sekarang di Google Street kita bisa melihat ya bentuk jalannya, bentuk tempatnya seperti apa. Misalkan saya contohkan. Nah, di sini kita coba poin di mana ya misalkan. Nah, ini ada Google Street-nya. Nah, di sini pemetanya sangat kompleks ya. Nah, kita bisa sampai tahu visualnya dalam bentuk 3D ya, posisi ya, mulai kanan kiri, terus kita bisa juga berjalan. Oh, tempatnya seperti ini ya. Ini juga salah satu bentuk manfaat dari sebuah grafik seperti itu.
Terus kemudian yang terakhir itu ada simulasi dan visualisasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk simulasi. Simulasi yang paling simpel adalah kalau teman-teman tahu ada namanya simulasi itu adalah flight simulator. Nah, digunakan untuk penerbangan ya. Itu bukan game. Itu sebenarnya memang tools atau alat untuk para pilot ya untuk mensimulasikan sebuah kendaraan pesawat ya seperti itu. Nah, itu biasanya benar-benar nyata. Nah, itu juga bentuk simulasi. Terus kemudian banyak lagi, bukan cuman bukan cuman pesawat, ada juga train simulator, ada juga truk simulator. Nah, itu juga sebenarnya membantu tersebut. Terus kemudian dalam bentuk visualisasi. Nah, visualisasi ini lebih ke arah hampir sama kayak pemetaan, cuman dalam bentuk radar ya. Nah, ini radar ini lebih ke arah untuk radar radar pesawat, radar kapal, nah sebagainya. Nah, itu adalah bentuk sebuah simulasi dan visualisasi seperti itu. Jadi manfaat grafika komputer sangat luas, bukan cuma kita sekedar desain ya, tapi lebih kompleks lagi, lebih banyak hal. Bahkan sehari-hari apa yang kita lihat atau mungkin apa yang kita tampilkan itu adalah bentuk dari sebuah grafika komputer itu sendiri. Oke, seperti itu. Jadi pada intinya grafika komputer adalah memang menghasilkan sebuah gambar menggunakan komputer, entah itu dalam bentuk digital atau non digital. Nah, seperti itu. Memang fokusnya lebih ke arah visualisasinya, gitu ya. Oke, sampai sini. Jadi itu sedikit pengenalan soal grafika komputer ya. Jadi teman-teman semoga paham ya. Kira-kira grafika komputer itu ternyata seperti ini gitu loh ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita mungkin raba ya. Jadi dia bisa diraba juga ya. Itu adalah dalam bentuk sebuah penerapan grafika komputer itu sendiri ya. Seperti itu. Jadi kalau bentuk desain ya, bentuk bikin ini iya memang, tapi memang lebih luas lagi seperti itu teman-teman. Oke. Jadi sedikit materi soal pengenalan dari grafika. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Suara masih aman ya? Halo? Tanya, Mas Pak. ya? Nanti ini ada Gimana, Mas? praktek, Pak. Nah, untuk mata kuliah ini kita lebih ke arah teorinya aja, Mas. Jadi memang full teori. Nah, jadi kalau yang kemarin kan ada teori praktikumnya. Nah, ini memang teori saja. Seperti itu. Jadi untuk prakteknya tidak ada, tapi nanti penjelasannya lebih ke arah luas lagi. Gitu ya. Dari mulai visualnya seperti apa, pemrosesannya juga seperti apa, kurang lebih seperti itu. Itu Mas, siapa tadi? Mas Fahri. Oke, ini ada yang baru datang tadi siapa saja? Sambil yang mau bertanya silakan. Sambil saya presentasikan lagi. Abdurrahman Hakim, Pak. Tadi terlambat. Oke. Siap. Boleh perkenalan diri sekalian, Mas, sambil nanti saya presensi. Jadi silakan bisa minta tolong on cam, perkenalan diri mulai dari namanya siapa. Kalau saya baru tahu ya, gitu ya, namanya siapa, asalnya dari mana, terus kemudian pekerjaannya apa ya. Oke, silakan Mas Abdurrahman Hakim. Mic-nya Mas, di mute Mas, yang di mute, mic-nya di mute. Sorry. Oke, Cek, ya cek. silakan. Ya. Ya, Pak, perkenalkan saya Abdurrahman Hakim, Pak. Biasanya dipanggil Rahman.
Saya tinggal Rahman, di oke. BSD dekat kampus. Oke, Terus oke. asal Asalnya dari? asal saya dari Lampung. Pekerjaan saya Lampung. jadi staf teknis di salah satu perusahaan konstruksi di BSD. Oh, mantap, mantap, mantap. Oke, panggilannya Mas Rahman ya. Iya, Pak. Aslinya Lampung. Wah, mantap. Oke, terima kasih Mas Rahman. Terus Terima tadi kasih ada juga, Pak. lagi Mas siapa ya? Nah, ini memang baru hadir Mas Abdallah. Abdallah Jaibi. Oke, silakan. Halo Mas Abdal. Hadir? Halo Pak, ini bukan Abdullah Pak, Holis. Akunnya pakai belum diganti namanya. Oke, Holis. Oke, silakan Mas. Ya Pak, kenalkan nama saya Holis Taufik Rohman. Saya tinggal di Rajak, Kabupaten Tangerang. Sekarang lagi ada di Oke. kampus sih. Oke. Asalnya dari mana Mas? Dari Rajak, Rajat Tangerang itu Kabupaten. mana? Arah mau ke Tangerang sini. juga? Iya, Tangerang juga. Arah Banten ya. Oh, arah Banten. Terus bekerja atau gimana Mas? Kerja juga sih Pak. Di ITTS? Iya, Oke, sebagai staff atau sebagai apa Mas? staff Oke, mantep. Panggilannya Mas siapa tadi? Mas Holis. Bentar. Sambil saya presensi dulu. Mas Holis Taufikur Rahman ya? Iya. Oke, ini soalnya kok akunnya Mas Abdal. Ini kayaknya Mas Abdal ini juga mahasiswa ya? Iya, mahasiswa Kayaknya juga ya. Dia Oke. semester 6. 6, yaitu mahasiswa saya semester kemarin kayaknya. Iya. Oke, terima kasih. Panggilannya Mas Holis ya atau Mas Taufik? Holis Pak. Oke, Mas Holis. Oke, tip terima kasih. Mungkin ada lagi yang belum presensi juga. Di sini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang. Iya, ada 10 orang. Nah, sebelum ini mau saya tanyakan untuk di kelas ini teman-teman sudah semester 4 ya, benar ya? Nah, selama ini yang aktif di dalam perkuliahan berapa orang ya sampai saat ini? Mungkin Mbak Yuni tahu atau yang lain? Yang hafal ya? Halo? Sekitar 10 orang, Pak. Oh, memang 10 orang ya yang aktif ya? Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Ini berarti yang lainnya ini kayak Mas Adam, Mas Ali, Mas Ardian, Desi, Diki ini memang tidak ada ya? Iya, tidak ada, Pak. Untuk semester lalu juga mereka tidak ada turun. Oh, oke. Siap, terima kasih Mbak Yuni. Oke, jadi saya hafal total paling enggak 10 orang yang aktif ya teman-teman di sini. Di saya bisa tahu siapa-siapa saja yang masuk dan tidak ada seperti itu ya. Oke, sudah jam 23.04 ya. Kalau di Makassar jauh sana udah jam berapa? Jam 10 Mas ya atau jam 11 ini? Makassar jam 11 Mas ya? Setengah 10 Pak. Oh, setengah 10. Oh, selisih 1 jam ya cuman ya. Oke. Mungkin itu saja soal materi. Untuk materi nanti saya share di e-learning ya. Teman-teman masih menggunakan e-learningnya ya. Masih ya. Jadi nanti saya share di e-learning mungkin setiap 2 minggu sekali baru saya share seperti itu. Terus kemudian jangan lupa minggu besok kita ketemu lagi ya teman-teman ya. Di mata kuliah pengolahan citra digital itu jam 5 sampai jam 7, benar ya? Bersama dengan kelas ini ya. Ya, Pak.
Ya, Pak. Oke, siap. Oke, nanti segera dibuat grupnya. Minta tolong Mbak Yuni nanti segera dibentuk dan jangan lupa saya di-invite. Nomor saya masih ingat ya Mbak? Tadi dicek di ini nggak ditulis nggak? Ada Pak, ada di screenshot. Oh, sudah ada. Oke, kalau gitu. Oke, mungkin itu aja untuk malam ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman mungkin? Aman, Pak, aman. Oke, aman ya. Oke, mungkin itu saja untuk malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa memberi keberkahan buat kita semua dan bermanfaat buat kita juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Amin. Oke, cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Malam, Oke, Pak. Terima kasih. sama-sama. Sama-sama.